Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi waffaqana li khidmati dinihil qawim wa hadana binurihil amim ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa amini issamim wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Amma ba'd. Yang pertama dan yang utama, tidak kata yang indah yang patut kami persembahkan terlebih dahulu selain rangkaian kata alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang tahu diri, yang begitu lemahnya kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pemberi nikmat sejati, Allah yang menganugerahkan segala apa yang kita perlukan. Maka patut sebagai hamba yang tahu diri senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa menuntun kita dengan hadis-hadisnya yang sahih. Insya Allah apabila kita memperhatikan dan mengamalkan pesan beliau ketika pada detik-detik akhir hayat beliau, insya Allah kita akan selamat selama-lamanya. Pesan beliau, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan dua pusaka yang apabila kamu berpegang teguh pada dua pusaka yang aku tinggalkan itu, maka kamu akan selamat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, untuk engkau sampaikan kepada umatmu. Apa pesan Allah yang harus sampaikan kepada Nabi Muhammad? In kuntum tuhibbunallaha, apabila kamu sekalian menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa balasan daripada orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Dengan syarat tadi adalah fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Dengan balasan Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, ayat ini menyatakan bahwa apabila seseorang menyatakan cintanya kepada Allah, barometernya bisa dilihat sejauh mana dia ittiba, mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya mengenai masalah hadis-hadis qauliyah, hadis-hadis fi'liyah, maupun hadis-hadis takririyah. Hadis-hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersandar kepada ucapan beliau. Hadis fi'li adalah hadis-hadis atau sunnah
yang bersandar kepada perbuatan beliau. Dan hadis-hadis takririyah adalah sunnah-sunnah yang bersandar pada ketetapan Nabi Muhammad SAW. Begitu besarnya balasan Allah orang yang ittiba kepada baginda Rasulullah SAW. Allah sampai mengulurkan cintanya kepada orang-orang yang ittiba ini, bahkan mengampuni dosa. Para pemirsa yang budiman, tentu harus ada figur yang kita contoh, itu adalah baginda Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah adalah figur sentral dari berbagai aspek kehidupan. Allah sendiri yang berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharap rahmat Allah, bagi mereka yang beriman kepada hari akhir, dan bagi mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang mengharap rahmat itu? Di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110, Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, barang siapa yang mengharapkan rahmat Allah, maka hendaknya kita segera beramal soleh dan jangan sekali-kali menyentuhkan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Para pendengar yang budiman, dalam kesempatan ini, di bulan Ramadan ini, Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Maka sungguh beruntunglah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya panorama kehidupan di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan berbagai amalia Ramadan. Selain puasa, saum di siang hari, tentunya kita beribadah. Seandainya kita dibatasi oleh tempat karena musim corona ini, maka tetap masih ada tempat untuk kita berkhusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah dengan keluarga kita bisa berjamaah. Di rumah kita bisa dengan tadarus membaca Al-Quran dengan keluarga kita. Para pendengar yang budiman, perintah Allah ini untuk menyegerakan. Artinya jangan sampai ada waktu yang tersisa sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena apa? Di bulan yang suci Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat meningkatkan ibadah kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bekas-bekas amalia Ramadan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan di luar Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.